Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang gay killer ya, atau gay pembunuh gitu. Jadi kan kisah ini tuh masih ada di daerah kita sih, Indonesia, bukan di luar negeri. Dan baru banget kasus ini, anget banget ya. Mungkin kayak apa ya, anget ya, kayak sentuhan dia kalian najis. Nah jadi pokoknya buat kalian yang pengen tahu ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Intinya tuh gue pengen bahas ini biar konten gue ada yang berbobot ya, najis, gak cuma cerita-cerita. Jadi gue gak dibully. Hai. Yaudah kayak gitu, kita langsung ke kasusnya aja ya. Timur. Jadi kasus ini tentang seorang supir yang menghabisi nyawa bosnya karena merasa dilecehkan. Jadi kita langsung aja, siapa-siapa aja di sini karakternya. Nah, sang korban adalah Bobby, umur 35 tahun. Dia adalah seorang anak dari pengusaha mebel atau furnitur. Dan juga dia selain furnitur juga dia tuh kayak ada penyewaan mobil gitu. Pokoknya memang dia punya usaha dan itu gudangnya ada dua macam ya. Jadi memang pengusaha lumayan sukses lah bisa dikatakan. Nah, sang pelaku ini adalah, kita sebut aja MES. MES ini tuh supir pribadi yang bekerja di gudang tersebut gitu. Nah, MES ini tuh udah lama banget nih kerja di sana. Dan dia tuh mengaku bahwa dirinya tuh normal, strike, nggak belok gitu ya, najis. Pokoknya kenapa bisa sampai menghabisi? Jadi gini ceritanya. Nah, jadi si supir ini kan bekerja udah lama nih dan dia memang melakukan dirinya normal. Dan kenapa sih dia sampai tega membunuhnya, menghabisi nyawa bosnya? Ya karena gini, karena katanya tuh si Bobby ini, atau kita sebut aja Bobby ya, si bos ini dia tuh ngajak berhubungan intim sama supirnya itu. Ya, katanya sering banget tuh dia maksa gitu, kayak dia kan suka tidur di gudang nih. Suka kayak disuruh buka baju lah tidurnya. Terus kayak dipaksa untuk melayani apa ya, nafsunya ya, najis. Nah pokoknya tuh dia tuh disuruh melayani lah sampai 4 kali. Gila loh, 4 kali dia main ya gitu. Ya berarti emang pada dasarnya boti ya apa. Gue nggak tahu, tapi ya ini yang dipakai siapa ya, gue nggak tahu. Pokoknya di berita kan nggak ada. Gue nggak tahu yang dipakai siapa, yang jadi lakinya siapa, yang jadi ceweknya siapa, nggak tahu. Najis. Pokoknya intinya dinodai lah ya. Nah jadi tuh si supir ini atau MES ini tuh ngerasa kayak dia kok kurang ajar ya, lama-lama ditambah dendamnya karena jadi tuh selain perlakuan bosnya kayak nyuruh berhubungan intim dan suka disuruh lembur tuh nih si supir, disuruh lembur, tapi tuh gajinya tuh suka kayak kurang atau nggak dibayar. Jadi tuh ini semakin membuat si supir ini geram ya, kayak menaruh dendam. Nah sampai dia tuh berniat untuk menghabisi nyawa bosnya ini dengan memesan parang di COD. Maksudnya ya dia dijual. Dia tuh beli parang di online shop untuk ya menghabisi nyawa bosnya itu. Nah jadi tuh si MES ini, supir ini tuh selain menjadi supir pribadi, dia juga kayak suka nganterin si bos Bobby ini untuk ngambil barang atau pergi kemana. Dan jadi tuh udah menjadi kepercayaan karena si Bobby ini nggak bisa menyetir. Itu kalau kata ayahnya ya. Jadi ayahnya bilang si Bobby ini tuh nggak bisa nyetir, makanya tuh dia butuh supir pribadi untuk usaha dan pribadinya gitu. Kejadiannya itu pada 4 Februari 2022, berarti kan masih hangat banget ya. Jadi tuh si MES ini membunuh si bos ini setelah mereka turun dari mobil, dan pas lagi si bos Bobby ini arah ke garasi, langsung aja tuh nggak pakai lama si MES ini menghabisi. Jadi tuh di serem juga ya, dia tuh mengalami luka terbuka di bagian perut, leher, dan wajah. Jadi memang itu udah niat banget ya. Nah jadi tuh pas pagi-pagi tuh warga tuh rame banget gitu, ngelihat tuh posisi mayat itu ada di belakang gudang. Jadi tuh pokoknya jadi perbincangan di situ, dan akhirnya pas dicek ya memang itu Bobby. Nah menurut rekaman CCTV tuh nggak lama deh ya, pokoknya dia tuh langsung nebak kalau yang ngebunuh itu si MES ini. Tapi nggak nyangka-nyangka ya, pas udah dicek ternyata di handphonenya si Bobby ini
ada chatan mereka nih, chatan si supir ini sama si bos ini. Dan pasti cek-cek video handphone si bos ini, ternyata dia tuh juga seorang gay. Jadi penyuka sama jenis lah, makanya mungkin dia suka kali ya sama si supir itu untuk ngajak gitu mungkin ya. Mungkin si bosnya ini udah kebelet kali ya, pengen merasakan supir itu gitu. Jadi makanya dia tuh penasaran sampai 4 kali loh ya. Gila. Nah jadi setelah membunuh tuh si supir ini ngambil kunci dan dia tuh ngejalan tuh barang-barang yang ada di tokonya, seperti handphone, laptop, uang tunai. Kalau dikisar-kisarin sih 6 juta ya uang itu. Dan dia juga ngambil mobil pick upnya dibawa ke Blitar. Mungkin udah dendam kali ya, mungkin itu uang pengganti kali ya. Makanya dia kesel, dan gak butuh lama polisi tuh bisa menangkap kan, karena ada CCTV juga dan bukti chatnya juga ada gitu. Jadi si supir ini ditangkap lah di salah satu perumahan yang dia tempati. Nah karena aksinya, pelaku ini dijerat dengan pasal 340 sub 338 JO 365 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun hingga 15 tahun dan seumur hidup. Jadi menurut kalian gimana? Kalau versi kalian sebenarnya siapa yang salah sih? Coba komen di bawah ya. Nah kalau dari pandangan gue sih sebetulnya gue nggak nyalahin korban sih gitu. Cuma di sini posisinya kan dia bos, terus dia punya supir yang normal. Ya mungkin kegodaannya itu kali ya gitu. Tapi saran gue sih kalau memang kalian pengen ya melakukan hal-hal yang seperti itu, kalau bisa jangan sama orang normal, karena ya mungkin dia terpaksa karena dia kan bekerja ya di sana. Jadi mungkin ya udahlah gue turutin katanya, soalnya kalau nggak diturutin sih bos Bobby ini tuh suka marah gitu. Jadi dia mau nggak mau kali takut kehilangan pekerjaan. Cuma kalau buat kalian misalkan kayak gitu, saran gue sih nggak usah lah lo namanya itu random buat main sama orang normal, itu resikonya gede. Yang ada lo ditonjok, bisa disakitin, karena kan ya alasannya lo udah kurang ajar gitu, semena-mena buat ngajak orang normal. Jadi mending cari aman deh. Nah jadi segitu aja videonya. Maaf nggak lama karena memang yang gue cari di internet tuh memang baru-baru anget ya, jadi belum jelas juga. Tapi ini udah jelas sih, udah ditangkap ya. Jadi memang kisahnya segitu dan nggak panjang-panjang banget ya, kayak film tersanjung, tersayang gitu, tersakiti, najis. Terus segitu aja. Pokoknya jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Next gue bakal bikin apa ya kira-kira, komen di bawah ya, pijat apa cerita lagi atau podcast lagi, pokoknya cerita ya gitu-gitu deh. Pokoknya kalian komen aja di bawah ya. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam najis.